Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Tentu informasi menarik dan aktual telah kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Simpang Muara Rapak Balikpapan, truk molen menabrak truk molen hingga supirnya kritis. Empat rumah di Gunung Sari Balikpapan terbakar, sedangkan di Samarinda 1 rumah di Talang Sari juga ludes dilalap api. Mengantisipasi cuaca buruk, warga Samarinda diimbau lebih waspada. Bagian depan truk molen atau truk pengangkut semen bernomor polisi AB9043AK rusak usai menabrak truk serupa yang berhenti saat membongkar muatan di Simpang 3 Muara Rapak Balikpapan Selasa sore. Sedangkan pengemudi truk bernama Alex Thomas dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius. Sini mas, kebetulan mobil saya ini, unit saya. Kebetulan ini kan juga, nggak tahu unit dari Fortuna yang sebelah belakang ini. Oh, tapi awalnya memang mau ngecor di sini ya? Di sini, lokasinya di sini. Terus ngalami blong rem ya bang? Belum tahu yang belum yang mana, yang sini. Oh ini kan posisi standar. Yang di belakang itu Iya, infonya iya, ya. iya. Terus korban kayak apa bang, info terakhir bang? Jadi polisi meninggal. Dibawa ke Tanujosok. Oh ini belum meninggal. Tadi ada infonya meninggal. Tidak, masih Oh, masih dalam perawatan bang ya? Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani menyatakan kecelakaan ini akibat gagalnya fungsi rem. Awalnya truk sempat menyerempet angkot kemudian menabrak seng pembatas proyek. Posisi jalan menurun menyebabkan laju truk semakin tidak terkendali. Laju truk terhenti usai menabrak truk lain yang berhenti membongkar muatan. Truk molen ini menyenggol taksi angkot, ya, angkot. Kemudian karena dia sudah mulai tidak seimbang dan gagal pengereman, akhirnya dia banting ke kiri sehingga dia menabraklah seng-seng yang ada di sini. Setelah menabrak seng dan menabrak truk molen yang akan menurunkan material berupa olahan semen dan koral yang akan untuk bahan pengecoran. Jadi kejadian ini juga di dalam jalan yang baru, jalan yang dicor. Ya, alhamdulillah tidak ada korban yang lain, hanya supir mengalami luka di kepala. Olah tempat kejadian perkara dikerjakan Satlantas Polresta Balikpapan hingga Selasa sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini kecuali sopir truk molen yang menderita luka serius. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Regu pencarian dan pertolongan dari Posar Sangata Kabupaten Kutai Timur disiapkan untuk mencari seorang ABK yang dilaporkan tercebur di laut kawasan Bontang. Korban seorang laki-laki berusia 44 tahun bernama Lee Dungwo asal Cina yang bekerja sebagai ABK di kapal MV HC United. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota menyatakan korban terjatuh ke laut Minggu siang. Namun laporan baru diterima Regu Pencarian dan Pertolongan Selasa pagi. Regu ini mengerahkan 1 unit rubber boot, peralatan menyelam, dan berbagai peralatan lainnya. Jadi hari ini terima informasi pada pukul 08.37, pelapor yaitu Bapak Ade Oktavian melaporkan bahwa ada 1 ABK yang diduga jatuh untuk kejadiannya pada hari kemarin, tanggal Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 pukul 12.00. Dan pagi ini kami menggerakkan 1 tim rescue dari Posar Sangata bergerak menuju LKP untuk jarak kurang lebih sekitar 57 km dari Posar Sangata.
Hilangnya ABK bernama Lee Dungwo juga disampaikan oleh agen kapal yang menerima kabar tersebut Senin malam. Khawatir atas kondisi ABK tersebut, agen kapal ini pun meminta bantuan ke regu pencarian dan pertolongan. This is now position, Depannya di mana itu tempatnya? Ini haluannya, Pak. Mirip seperti ini ya? Sama ini? Iya. Dapat informasi dari pihak kapal itu pada tanggal 20 kemarin sore ya, tanggal 26 sekitar jam 8 malam, bahwa salah satu kru dari kapalnya dia itu dengan posisi nahkoda sedang hilang di atas kapal. Dan sampai saat belum ditemukan sampai sekarang. Ya, baru ditemukan. Dan terakhir dilihat oleh kru yang lain itu pada tanggal 25 siang. Hingga Selasa sore, ABK tersebut masih dalam pencarian. Amir Hamzah melaporkan dari Bontang dan Balikpapan. Wawan, warga Gunung Tabur ini ditangkap polisi dari Satuan Reskrim Polres Berau karena melukai seorang pria berinisial S dengan senjata tajam. Sajam tersebut sudah disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Kau tahu tempatnya kan? Penganiayaan ini bermula saat korban mendatangi rumah Wawan yang berselingkuh dengan istrinya. Tujuan S yakni untuk menjemput dan membawa pulang anak dan istri. Tak terima selingkuhannya dijemput suami sahnya, Wawan pun marah dan melukai korban. Pelaku ditangkap setelah melarikan diri ke perbukitan. Polisi harus menembak kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Istri korban selingkuh dengan tersangka, kemudian waktu itu pergi dari rumah dengan membawa anaknya dari rumah korban ke rumah tersangka, dan pada saat dijemput oleh korban yang merupakan suaminya terjadi keributan dengan selingkuhannya. Kemudian dari si pelaku selaku selingkuhan dari istri korban kemudian melakukan aksi pembacokan atau penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka parah. Dan waktu sebelum kita amankan, dari pelaku sempat melarikan diri ke daerah gunung di Gunung Tabur ya, di daerah perbukitan. Kemudian waktu dengan masih membawa parang, dan waktu kita tunggu turun, pada saat turun sempat melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga kita amankan. Dari personel reskrim melakukan pembelaan dengan menembak kaki tersangka. Karena perbuatannya, Wawan terancam pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih Anda kembali menyaksikan berita Kaltim di pagi hari ini. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Simpang Muara Rapak Balikpapan, truk molen menabrak truk molen hingga supirnya kritis. Empat rumah di Gunung Sari Balikpapan terbakar, sedangkan di Samarinda 1 rumah di Talang Sari juga ludes dilalap api. Mengantisipasi cuaca buruk, warga Samarinda diimbau lebih waspada. Petugas pemadam kebakaran di Balikpapan berupaya memadamkan api di Jalan Kauman Gunung Sari Ilir, Balikpapan Kota Selasa dini hari. Pemadam harus bergerak cepat karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk. Api cepat membesar dan meluas karena bangunan tersebut rata-rata terbuat dari kayu. Kebakaran yang terjadi saat warga sudah tidur itu menyebabkan beberapa dari mereka tidak sempat menyelamatkan harta bendanya kecuali baju di badan. Kayaknya awalnya dari rumah kosong. Dari rumah kosong. Dibangunin orang-orang tadi pada teriak. Oh gitu. Di rumah posisinya lagi sama siapa, Mas?
Lagi tidur sama ada nenek, ibu sama adik. Berarti ada semua lagi tidur posisinya ya? Kemudian ada dengar teriakan atau gimana? Dari dengar teriakan. Api-api langsung keluar gitu ya? Iya, kebakaran bilang. Berarti sekarang situasi rumahnya gimana? Udah habis tadi saya barusan cek dari atas. Rumah sampean yang rumah yang tingkat Yang warna biru di sana. Oh, warna biru yang di dalam itu? Iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balikpapan mengerahkan semua posko damkar, ditambah beberapa kekuatan dari TNI, polisi, dan relawan. Semua tim bergerak cepat karena lokasi kebakaran dekat dengan fasilitas umum. Ya, jadi berdasarkan informasi yang kita dapat dari masyarakat, masyarakat itu sigap yang melaporkan, kita segera keluarkan unit karena dekat juga dengan fasilitas umum. Jadi semua untuk UPT keluar, ditambah kami minta bantuan dari kepolisian, ini ada dari Sabara, ada dari Brimob, khususnya mungkin di bawah kendali Polda atau dari Polres, ditambah dengan beberapa rekan-rekan relawan. Demikian. Setelah 2 jam kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun 4 rumah hangus terbakar, sedangkan penyebab kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kebakaran di Jalan Talangsari, Gang Langgar, Tanah Merah, Samarinda Utara ini berlangsung Selasa dini hari. Petugas pemadam yang mendapat informasi kejadian itu bersama relawan segera ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Seorang warga menyatakan rumah yang terbakar ini milik orang tuanya, namun dalam kondisi kosong. Saat api mulai berkobar, warga bernama Martin ini masih tidur. Ia terbangun setelah istrinya mengalami sesak nafas karena banyak menghirup asap. Martin meyakini kebakaran tersebut disebabkan korsleting listrik. Awalnya Pak? Awalnya kita kan susah napas nih dalam kan, asap jadi bangun, api di kolom merah sini. Rupanya ya tadi kebakaran, kaget ini kita. Kaget ya? Iya. Sempat keluarkan barang Pak? Udah sempet sih, langsung ngambil air aja, siram-siram. Tadi kondisinya lagi tidur Pak ya? Iya, lagi tidur. Lagi tidur semua Pak ya? Lagi tidur. Pak, ada berapa keluarga Pak di sini? Sementara di sebelah kan kosong, gak ada orang. Berapa keluarga Pak di rumah Pak? Ada berapa orang? Cuma satu aja, mama aja. Mama aja? Pak, siapa itu asal dari mana Pak? Kemungkinan konslet Pak. Konslet? Karena gak ada orang kan? Gak ada sama sekali? Gak ada orang sama sekali. Petugas Posko 7 Disdamkar Samarinda memastikan api pertama muncul dari bagian dapur dan kobaran dipadamkan kurang dari 1 jam. Untuk unit tangki ada 1 unit, kemudian unit komando ada 2 unit. Ini kita dibantu dengan relawan. Asal api dari dapur. Jadi untuk ini pemadaman tidak ada mengalami kendala. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun bangunan tersebut nyaris tidak bersisa. Polisi masih menyelidiki sebab pasti terjadinya kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dengan alat berat, Sungai Mati di Gunung Lingai, Sungai Pinang, Samarinda dikeruk oleh Pemkot Samarinda. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi. Proses pengerukan berjalan lancar, namun Pemkot Samarinda masih terkendala oleh salah satu warga yang enggan berpindah. Mengatasi persoalan tersebut, Pemkot akan melakukan pendekatan agar warga tersebut ikut mendukung Pemkot untuk mengatasi banjir. Salah satu momok banjir kita di Samarinda titiknya adalah di DI Panjaitan ini. Dan kita bersyukur setelah kita melakukan intervensi di samping Masjid Babul Hafazah, lalu kemudian kita alirkan sungainya dari DI Panjaitannya, relatif signifikan sangat berkurang. Nah,
ada lagi satu jalur air yang kita harus lancarkan, ya ini dari arah sungai ini tembus segala macam ke PU. Cuma karena kondisi sungainya berbelok, nah kita memerlukan pemintas agar air ini tidak berbelok, sehingga kita membutuhkan tanah Pak Muhaimin ini. Kami telah melakukan pembicaraan dengan beliau, prinsipnya beliau bersedia. Pada awalnya, walaupun saya dengar hari ini beliau sedikit keberatan ya. Keberatan mungkin bukan dari sisi tidak mau, tapi mungkin dari sisi harga atau apa, saya nggak tahu, saya belum tahu. Hal senada ditegaskan Nur Hasanah, Camat Sungai Pinang. Kendala ini masih diupayakan untuk diselesaikan, sedang warga lain sudah membongkar bangunannya meski ganti rugi belum diberikan. Untuk Sungai Mati yang wilayah Gunung Mingai, ini kan masuk wilayah Gunung Mingai ya. Cuma satu itu aja permasalahannya. Yang lain tidak ada, semua bongkar. Sebelum dibayar ganti rugi bangunan, mereka bongkar sendiri. Karena ya alhamdulillah mereka menyadari, pertama memang ini untuk kepentingan masyarakat umum. Kedua juga kan ada beberapa rumah yang memang di atas ya Sungai Mati tadi. Jadi mereka tahulah ini jalur hijau. Jadi bongkar sendiri sebelum ganti rugi bangunannya. Ada berapa bangunan yang bongkar, Bu? Ada 9. 9 ya? 9. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Samarinda akan menempuh 2 opsi, yakni negosiasi dan konsinyasi di pengadilan apabila tidak didapat kesepakatan. Konsinyasi dilakukan karena berkaitan kepentingan orang banyak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan berita Kaltim di pagi hari ini. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Simpang Muara Rapak Balikpapan, truk molen menabrak truk molen hingga supirnya kritis. Empat rumah di Gunung Sari Balikpapan terbakar, sedangkan di Samarinda 1 rumah di Talang Sari juga ludes dilalap api. Mengantisipasi cuaca buruk, warga Samarinda diimbau lebih waspada. Hujan deras disertai petir dan angin kencang diprediksi akan terjadi di Samarinda hingga awal tahun 2023. Cuaca tersebut merupakan dampak angin baratan atau angin muson. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samarinda menyatakan, angin baratan ini berhembus dari benua Asia menuju benua Australia. Hembusan angin tersebut menimbulkan gumpalan awan di kawasan yang dilalui termasuk wilayah Indonesia. Angin baratan atau angin muson ini pun mempengaruhi curah hujan disertai petir serta gelombang laut. Di Samarinda, beberapa hari ke depan terdapat potensi hujan lebat dan petir disertai dengan angin kencang. Ini akan berlangsung sampai dengan awal tahun baru. Untuk cuaca ekstrim ini sendiri berpotensi terjadi sebenarnya di seluruh Indonesia karena seperti yang kita ketahui untuk sekarang ini sedang aktif-aktifnya monsun baratan, yaitu di mana monsun baratan ini membawa angin sehingga menyebabkan pengumpulan awan-awan penyebab hujan. Kemudian kalau dari hasil monitoring dari BMKG Kaltim, ketinggian gelombang sendiri? Ketinggian gelombang sendiri ini masih di kategori sedang hingga tinggi, yaitu bisa mencapai 4 meter. Berdasarkan perakiraan tersebut, BMKG mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan, terlebih warga yang menetap di pesisir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Waktunya sudah selesai.
Pengeras suara ini dimanfaatkan polisi, tentara bersama relawan di Balikpapan memberikan imbauan kepada warga agar menjauh dari bibir pantai untuk menghindari ancaman gelombang tinggi. Sampai dengan tanggal 25 Desember. Gelombang tinggi di pesisir Balikpapan ini diprediksi akan berlangsung hingga awal Januari 2023. Ketinggian gelombang hingga 3 meter akan terjadi hingga akhir tahun 2022. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Sylvia Rahmadina, mengimbau warga tepi pantai untuk sementara mengungsi hingga situasi kembali normal. Hasil perakiraan cuaca ya, sampai dengan tanggal 31 nanti kita berada pada posisi pasang tinggi air laut. Diperkirakan sampai 2-3 meter, tetapi yang tertinggi kemarin memang sudah terjadi di tanggal 24-25. Mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun sudah melandai di 1,8 meter saja. Dan untuk warga pesisir, sekali lagi kami menghimbau untuk pertama tidak melakukan aktivitas ke laut dulu sampai dengan situasi perairan kita sudah lebih tenang lah ya. Yang rumahnya memang berada di pesisir, dipindah dulu lah, jalan-jalan dulu ke tempat saudara yang tidak di pantai, kemudian tidak melakukan aktivitas di pantai, dan selalu mengikuti berita-berita terkait dengan himbauan kesiapsiagaan bencana. Antisipasi lain yang dilakukan petugas gabungan yakni dengan mendirikan posko pengamanan di 3 titik adalah Pantai Kebala, Lamaru, dan Pantai Manggar. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Aktivitas warga Samarinda berjalan normal pasca COVID-19. Untuk mengimbangi aktivitas tersebut, Wali Kota meminta seluruh pejabatnya mulai lurah, camat, hingga kepala dinas agar tidak terlalu banyak duduk di ruang kerja. Mereka diminta turun ke lapangan untuk melihat dan memastikan kondisi warganya. Di tingkat RT, Pemkot sudah mengalokasikan anggaran 100 juta rupiah per ketua RT. Dana yang disalurkan melalui program olah bebaya atau bekerja bersama ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan, penerangan, dan peningkatan taraf hidup warga. Kota Samarinda. Oh iya, pengarahan saya kepada semua lurah dan camat, bahkan pimpinan OPD, agar pola kepemimpinan dilakukan perubahan. Sebagian di kantor dan sebagian besar di lapangan, supaya bisa memantau langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan mengetahui masalah di lapangan, pasti program yang kita intervensi akan tepat sasaran. Dan sekaligus membantu mengurai, memecahkan secara bertahap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain program yang disusun melalui olah bebaya, Pemkot membutuhkan masukan langsung dari warga. Hal itu dimaksudkan agar taraf hidup masyarakat di Samarinda tetap meningkat, meski berada dalam ancaman krisis ekonomi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Volia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.